Mutasi terjadi saat Murong Yu turun dari jembatan papan tunggal. Boom! Tepat saat Murong Yu melangkah keluar dari jembatan papan tunggal, dia melihat tubuhnya bergetar hebat, lalu cahaya 9 warna meledak dari tubuhnya, melesat langsung ke 9 langit. Boom! Pada saat ini, Murong Yu melihat dengan jelas bahwa penghalang yang kokoh dan besar di tubuhnya hancur total, tidak menyisakan apapun. Keadaan puncak 18 bintang yang telah bertahan selama berhari-hari akhirnya menerobos pada saat ini. Anda tidak perlu memahami apapun, dan tidak memengaruhi apapun, itu hanya terobosan alami. Kekuatan mengerikan menyerbu dari kekacauan tak berujung seperti lautan badai, dan mengalir ke tubuh Murong Yu melalui udara. Semuanya adalah kekuatan kekacauan. Namun, kekuatan kekacauan yang telah ditelan sekarang jauh lebih kuat daripada kekuatan yang ditelan Murong Yu di alam suci dan di bintang yang dalam. Kualitasnya 10 kali lipat, 100 kali lipat, atau bahkan 1000 kali lipat atau lebih. Namun, bagi Murong Yu, ini sudah digunakan. Meskipun hanya ada satu kekacauan, kekuatan kekacauan di setiap dunia berbeda. Sama seperti vitalitas langit dan bumi, vitalitas langit dan bumi di alam dewa dan alam suci adalah vitalitas langit dan bumi, tetapi apakah keduanya memiliki level yang sama? Alam suci jauh lebih kuat daripada alam dewa. Hal yang sama berlaku untuk kekuatan kekacauan. Reinkarnasi, akhirnya hancur. Pada saat ini, Murong Yu merasa bahwa dia puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya, atau bahkan ratusan kali lebih kuat. Sekarang jika Anda menghadapi mereka yang kuat di alam reinkarnasi tingkat pertama, Anda tidak memerlukan keterampilan tempur atau mengorbankan pecahan senjata sama sekali, dia dapat membunuh lawan dengan satu pukulan. Namun, sebelum Murong Yu sempat bahagia, kekuatan yang mengalir deras ke tubuhnya telah mendorong alamnya hingga batasnya. Itu seharusnya menjadi puncak alam reinkarnasi tingkat pertama, bukan? Sebelum Murong Yu bisa bereaksi, penghalang alam ini terpental berkeping-keping di bawah dampak aliran kekuatan. Reinkarnasi tingkat kedua, terobos alam dengan mudah. Namun, kekuatan yang mengalir ke tubuhnya tidak berhenti sama sekali. Murong Yu langsung duduk bersila. Karena ada kesempatan besar seperti itu, dia pasti akan memanfaatkannya dengan baik. Yang terbaik adalah mencapai alam ke puncak alam reinkarnasi dalam satu gerakan, atau bahkan ke alam udara campuran. Reinkarnasi tingkat kedua, reinkarnasi tingkat ketiga, reinkarnasi tingkat kelima. Pada akhirnya, ketika ranah Murong Yu melesat ke ranah reinkarnasi tingkat ketujuh, kekuatan yang mengalir ke tubuhnya perlahan berkurang, dan akhirnya tidak ada jejak kekuatan yang memasuki tubuh Murong Yu. Awalnya, Murong Yu tidak tahu pembagian ranah reinkarnasi, tetapi bukankah setiap terobosan memiliki penghalang ranah? Murong Yu berhasil menembus 7 penghalang secara berurutan, dan secara alami mencapai langkah ke-7 ranah reinkarnasi. Jika batas ranah reinkarnasi sama dengan ranah suci, dan tingkat ke-9 adalah puncaknya, maka Murong Yu telah menjadi pembangkit tenaga reinkarnasi tingkat tinggi. Jika Lin Ling tahu bahwa Murong Yu telah melesat ke ranah reinkarnasi tingkat tinggi dalam waktu kurang dari setengah hari setelah terobosan, dia pasti akan menyemburkan seteguk darah. Bakatnya bahkan lebih tinggi daripada pemuda Jinyi. Namun, setelah bertahun-tahun berkultivasi, dia belum mencapai 7 ranah reinkarnasi. Di keluarga Lin, pasti tidak banyak pembangkit tenaga di ranah reinkarnasi tingkat ke-7, dan mereka sudah berada di level tetua. Aku baru di alam reinkarnasi tingkat ke-7, kupikir aku bisa langsung ke alam udara campuran dalam sekali gerakan. Bukankah itu berarti semakin kuat tabungan dan semakin tinggi kekuatan saat menguasai dunia, semakin besar pencapaian setelah terobosan? Terlalu tidak bisa diandalkan. Murong Yuhe membuka matanya dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Jika Lin Ling mendengar kata-kata ini, dia pasti akan marah padanya karena memuntahkan 3 liter darah. Tiba-tiba dia menjadi reinkarnasi tingkat tinggi, apalagi yang dia inginkan. Perlu dicatat bahwa di mana keluarga Lin berada, berapa banyak orang yang hanya tinggal di alam reinkarnasi tingkat rendah sepanjang hidup mereka. Semakin kuat tabungan tuan tanah dan semakin tinggi alamnya, semakin besar pencapaian setelah terobosan. Ini benar-benar dapat diandalkan, hanya saja Murong Yu sendiri tidak dapat diandalkan. Jika itu orang lain, begitu banyak kekuatan akan didorong ke alam ruang udara sejak lama, dan bahkan mungkin untuk menjadi pembangkit tenaga listrik di alam ruang udara tingkat menengah dan tingkat tinggi. Namun, kekuatan yang dibutuhkan Murong Yu untuk menerobos setidaknya 10.000 kali, 100.000 kali, atau bahkan 1 juta kali lipat dari orang biasa. Secara alami, ranahnya hanyalah ranah reinkarnasi tingkat ke-7. Namun, keuntungan dari ini adalah ranah Murong Yu jauh lebih kuat daripada ranah yang setingkat. Sekarang Murong Yu merasa bahwa dia lebih dari 100 juta kali lebih kuat daripada sebelumnya, dia tidak menerobos. Dengan kekuatan ini, dia bahkan dapat menusuk Lin Ling, yang sebelumnya tidak dapat digoyahkan, dengan 1 jari. Ini adalah kekuatan alam reinkarnasi tingkat tinggi, dan tidak sebanding dengan kekuatan alam reinkarnasi tingkat menengah. Bahkan Murong Yu lebih percaya diri untuk melawan kekuatan alam reinkarnasi tingkat 8 atau bahkan tingkat 9. Tentu saja, ini hanya pemikirannya saat ini. Dia bahkan belum melihat kekuatan alam reinkarnasi tingkat 8 dan 9, bagaimana dia bisa tahu seberapa kuat mereka. Namun, Murong Yu 100 juta kali lebih kuat dari sebelumnya. Tetapi jiwa dan tubuhnya tidak menembus karena ini. Auzu.com
Jiwa masih di tingkat bintang 9. Tubuh fisiknya hanya tingkat master. Tetapi itu sangat dekat dengan tingkat dasar. Tanpa terburu-buru pergi, Murongyu terlebih dahulu memeriksa berbagai metode kultivasi dan keterampilan bertarungnya, berbagai harta karun dan sebagainya. Yang membuat Murongyu sedikit tertekan adalah, kecuali mantra 9 karakter, keterampilan bertarung yang dia gunakan untuk mengolah Guo tampaknya tidak banyak berguna. Menggunakan alamnya saat ini untuk bermain, kekuatannya secara alami berkali-kali lebih kuat daripada saat dia masih menjadi master. Namun, jika dibandingkan dengan alam reinkarnasi, efeknya biasa-biasa saja. Lebih baik memukulnya dengan pukulan, dan kekuatannya akan lebih kuat. Tidak mungkin, latihan-latihan ini semuanya berada di bawah dunia suci, dan tidak lagi cocok untuk saat ini. Namun, mantra 9 karakter tidak disertakan di sini. Pada saat ini, Murongyu menampilkan mantra 9 karakter, dan kekuatannya lebih dari miliaran kali lebih kuat dari sebelumnya. Sangat mungkin untuk membenci latihan dan keterampilan tempur alam reinkarnasi. Mantra 9 karakter secara alami mencakup jiwa, ruang, aturan waktu, dan sebagainya. Jiwa belum menembus, tetapi jika keterampilan tempur jiwa digunakan, kekuatannya juga lebih mengerikan. Kekuatan aturan ruang dan aturan waktu lebih mengerikan. Miliaran kali lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, ini hanya perasaan Murongyu, seberapa mengerikan itu. Dia mengetahuinya setelah mencoba menemukan orang kuat di alam reinkarnasi. Hetu Luoshu telah menjadi lebih kuat, dan dunia di dalamnya telah menjadi lebih besar, dan vitalitas langit dan bumi yang lahir di dalamnya sudah lebih kuat daripada alam suci, bahkan lebih dari alam suci. Sangat disayangkan bahwa Murongyu telah mencapai keadaan reinkarnasi, dan vitalitas langit dan bumi itu tidak lagi cocok untuknya. Keberadaan Qiankun Yin Yang Ding, Qiankun Bulk, Saking Arrow, dan elemen-elemen yang melampaui lainnya juga meningkat dengan peningkatan Murongyu. Setidaknya itu dapat mendukung penggunaan Murongyu di alam udara campuran. Mengenai pecahan senjata, Murongyu bahkan menduga bahwa produk ini juga harus menjadi elemen yang melampaui. Tidak mungkin, bahkan Murongyu saat ini tidak dapat melihat melalui pecahan ini. Singkatnya, kekuatan Murongyu miliaran kali lebih kuat daripada sebelum reinkarnasi. Sudah waktunya untuk kembali dan menyelesaikan perhitungan. Waktu reinkarnasi dan terobosan Murongyu kali ini kurang dari 3 hari. Dalam 3 hari, Linling sama sekali tidak dapat memurnikan alam suci. Begitu dia memikirkannya, Murongyu sudah muncul di alam suci. Kesadaran ilahi yang sangat besar langsung menyelimuti seluruh alam suci. Namun, yang membuatnya merasa aneh adalah Linling dan yang lainnya sudah lama absen dari alam suci. Bukankah orang ini mengatakan bahwa dia ingin memurnikan alam suci? Apakah dia melarikan diri saat ingin menerobos? Orang suci tua, Murongyu mengulurkan tangannya yang besar dan menahan asal-usul alam suci. Namun, saat ini, orang suci tua begitu tak bernyawa, dia hanya memiliki kurang dari 10% dari kekuatan aslinya. Itu pasti telah disempurnakan oleh Linling. Namun, selama orang suci tua itu tidak mati, selama alam suci masih ada, dia perlahan akan pulih. Linling kabur sebelum kau kembali, mungkin karena dia merasa berbahaya. Namun setelah dia pergi, dia sudah melupakan kata-katanya yang kejam, dan dia pasti akan menghancurkan dunia suci di masa depan. Sebelum Murongyu bertanya, orang bijak tua itu menjawab. Mata Murongyu memancarkan sedikit niat membunuh. Perasaan krisis Linling benar-benar terlalu kuat, bukan? Awalnya, dia berencana untuk membunuh Linling dan yang lainnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang ini telah melarikan diri sebelumnya. Tidak, dia harus dibunuh. Murongyu sangat ingin membunuh. Ancaman Linling benar-benar terlalu besar, dan dia pasti akan kembali nanti. Saat itu, Murongyu tidak akan ada di sini, bagaimana dia bisa melawan mereka. Oleh karena itu, Murongyu memutuskan untuk pergi ke keluarga Lin untuk membunuh Linling, dan dia tidak akan merasa lega bahkan jika keluarga Lin juga dihancurkan. Meskipun dia tidak tahu tentang keluarga Lin untuk saat ini, dia sekarang adalah pembangkit tenaga listrik alam reinkarnasi tingkat tinggi, dan dia juga dianggap sebagai tuan kecil. Apakah tidak mungkin untuk mengetahui tentang keluarga Lin? Seketika, Murongyu mengembalikan 108.000 alam kultivasi, 3.000 alam abadi, dan 1 alam dewa ke posisi semula, lalu melepaskan semua orang di alam suci. Kemudian, Murongyu menggunakan kekuatan supernatural yang luar biasa dari para ahli alam reinkarnasi tingkat tinggi untuk memulihkan alam suci yang rusak parah. Bagaimana dengan orang suci tua itu? Di masa depan, dia akan pulih perlahan, tetapi Murongyu tetap membantunya. Meskipun dia tidak segera pulih, itu hampir sama. Di waktu berikutnya, Murongyu mulai berkhotbah di alam suci. Selama Anda keluar dari alam reinkarnasi, Anda bisa benar-benar abadi. Ini bukan lagi rahasia, pada dasarnya selama Anda mencapai tingkat kekuatan tertentu, Anda dapat mengetahui ini. Murongyu dengan tegas berbicara tentang beberapa hal yang harus diperhatikan tentang reinkarnasi. Namun, dia hanya untuk referensi orang lain. Karena dia tidak tahu apakah begitu mudah bagi orang lain untuk memasuki siklus reinkarnasi. Hanya berjalan di jembatan papan tunggal. Lagi pula, dia tidak pernah berhubungan dengan orang kuat lainnya di alam reinkarnasi. Murongyu tidak tinggal di alam suci terlalu lama,
dia harus pergi lebih awal, menemukan Lin Ling dan mereka membunuhnya. Jika tidak, ketika mereka bergerak untuk menyelamatkan para prajurit, mereka hanya bisa bertarung di sini. Akibat dari pertempuran pembangkit tenaga listrik alam reinkarnasi tingkat tinggi dapat menghancurkan alam suci, jadi Murongyu tidak akan bertarung di dalam atau di dekat alam suci. Hanya 5 istri Murongyu dan anjing hitam besar yang mengikutinya pergi. Yang lainnya memilih untuk tinggal, mereka semua memiliki cara mereka sendiri untuk pergi, dan mereka tidak ingin terikat pada sayap Murongyu sepanjang hari. Sebelum meninggalkan alam suci, Murongyu meminta orang bijak tua untuk menerima Murongsuan. Dengan kata lain, Murongsuan telah menjadi penguasa alam suci. Di bawah tatapan mata dunia suci, menatap mata yang tampak seperti mulut besar binatang buas prasejarah, Murongyu tersenyum tipis, keluarga Lin, dan Lolita kecil, aku di sini. Saat dia berbicara, dia melangkah keluar dan melesat ke mata langit. Lolita kecil adalah Ruoyun. Murongyu tidak menemukan keberadaannya di alam suci. Jadi dia menduga bahwa gadis kecil ini seharusnya seseorang dari luar wilayah. Akhir dari dunia suci. Setelah mencapai alam reinkarnasi, kekuatan menelan yang mengerikan dari mata langit tampaknya menghilang, dan itu tidak berpengaruh pada Murongyu. Faktanya, kekuatan menelan ini tidak benar-benar menghilang, tetapi tidak lagi berpengaruh pada kekuatan alam reinkarnasi. Namun, bahkan tanpa pengaruh kekuatan menelan ini, Murongyu dapat dengan mudah memasuki mata langit. Kecepatannya saat ini lebih dari 100 juta kali lebih cepat dari sebelumnya. Sebelum mencapai reinkarnasi, meskipun tubuh fisik Murongyu kuat, kekuatan sobek mata langit terus memengaruhi tubuh fisiknya, mengharuskannya menggunakan kekuatan untuk melawan. Selain itu, bahkan jika dia dapat mendukung pertahanan secara maksimal, dia tidak dapat sepenuhnya melawannya. Namun, sekarang setelah Murongyu memasuki mata langit, dia dapat dengan mudah memblokir serangan oleh kekuatan sobek mata langit tanpa sengaja membuka pertahanan. Ini adalah kekuatan alam reinkarnasi. Ini juga menjelaskan mengapa hanya alam reinkarnasi yang dapat masuk ke sini. Namun, bahkan setelah mencapai tahap reinkarnasi, pikiran ilahi Murongyu juga ditekan. Itu masih gelap gulita. Setelah terbang di mata langit untuk sementara waktu, dia merasakan napas langit berbintang yang besar dan tak berujung. Kemudian, Murongyu terbang di sepanjang jalan mengikuti napas yang dirasakan. Meskipun di sini gelap, Murongyu masih tahu bagaimana waktu berlalu. 10 tahun. Murongyu telah terbang selama 10 tahun dan belum mencapai pintu keluar langit berbintang yang tak berujung. Setelah 100 tahun terbang, Murongyu berhenti. Pada saat ini, pemandangan yang luar biasa muncul tidak jauh di depan Murongyu. Di atas langit, ada sebuah planet yang bertatakan bintang-bintang yang bersinar tak terhitung jumlahnya. Gelombang atmosfer yang megah terus-menerus diunggah dari planet-planet besar ini, dan tubuh Murongyu yang mengejutkan sedikit gemetar. Planet-planet ini sangat maju, bahkan yang terendah setidaknya 100 juta kali bintang mendalam. Merasakan aura mengerikan yang terpancar dari planet-planet, wajah Murongyu terkejut. Pada saat yang sama planet-planet, mengapa planet-planet itu begitu kuat? Sebelum melihat pemandangan ini, Murongyu memiliki pertanyaan di dalam hatinya. Karena setiap dunia adalah planet, dan level tertinggi adalah 9 planet. Secara teori, planet-planet ini paling banyak menguasai alam bintang 9. Namun, di langit berbintang yang tak berujung di luar planet tersebut, ada pembangkit tenaga listrik di alam reinkarnasi dan alam udara campuran. Jadi, di mana kehidupan itu ada? Bola bintang 9 tidak dapat menampung orang yang begitu kuat dan berkuasa, dan tidak memiliki cukup vitalitas langit dan bumi. Namun, sekarang Murongyu mengerti. Ada juga planet selain planet-planet ini. Hanya saja planet-planet itu miliaran kali lebih besar dari alam suci dan bintang mendalam. Miliaran bintang, hanya planet-planet di tingkat ini yang dapat melahirkan pembangkit tenaga listrik di alam reinkarnasi, udara campuran, dan bahkan tingkat yang lebih tinggi. Karena planet-planet ini cukup besar, energi langit dan bumi yang dihasilkan cukup tinggi. Dan ini juga akan menjadi panggung sebelum Murongyu menjadi penguasa kekacauan. Mengendalikan kegembiraan di dalam hatinya, Murongyu menyebar dan terbang menuju langit berbintang yang tak berujung. Panggil, ketika dia melangkah ke saluran langit berbintang yang tak berujung, kekuatan yang miliaran kali lebih kuat dari kekuatan alam reinkarnasi sedang bekerja keras padanya. Murongyu melihat pemandangan berubah bahkan sebelum dia bereaksi. Saat berikutnya, dia berdiri di tanah dengan kakinya di tanah. Bintang awan Merkurius adalah bintang satu elemen di tata surya. Yuanxing, yaitu planet-planet besar dan tak tertandingi yang pernah dilihat Murongyu sebelumnya, pada dasarnya jauh lebih maju daripada alam suci dan bintang mendalam. Bahkan bintang satu Yuan tingkat terendah pun miliaran kali lebih maju daripada bintang misterius 9 planet. Sangat kaya di langit dan bumi. Murongyu menarik napas dalam-dalam. Vitalitas langit dan bumi ini jauh lebih tinggi dan lebih kaya daripada Xuanxing. Jika Zhao Ziqing dan yang lainnya berlatih di sini, itu akan memiliki efek mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Selain itu, dengan kualifikasi Zhao Ziqing dan yang lainnya, tidak perlu waktu lama untuk mencapai alam master dunia. Namun, gravitasi planet ini juga besar. Murongyu mencobanya, dan pikiran spiritualnya dapat diperluas, tetapi hanya sampai 1/10 dari bintang yang mendalam.
Dengan kata lain, jika pikiran ilahinya saat ini ditempatkan pada bintang misterius, itu hanya dapat mencakup 1/10 dari bintang misterius. Dan seberapa besar planet tempat dia berada? Setidaknya 100 juta kali lebih besar dari Swansea. Bukankah mungkin planet sebesar itu tidak dapat sepenuhnya ditutupi oleh kekuatan alam ruang udara? Sebenarnya, sebelum Murongyu menjadi penguasa, pikiran spiritualnya tidak dapat mencakup seluruh alam suci. Oleh karena itu, dia tidak peduli. Murongyu juga bisa terbang, tetapi karena gravitasi yang luar biasa, daya yang dikonsumsi selama penerbangan sangat mengerikan. Bahkan jika itu adalah orang yang kuat di alam reinkarnasi tingkat pertama, ia dapat terbang, tetapi waktu terbangnya pasti tidak lama. Auzu.com. Namun, Murongyu telah mencapai langkah ketujuh dari alam reinkarnasi, sangat kuat, bahkan di Sui Yunsing, ia dianggap sebagai yang kuat. Dan setelah ia menerobos ke alam reinkarnasi, pohon kehidupan di tubuhnya menjadi semakin makmur. Setiap saat menelan sejumlah besar kekuatan kekacauan, cukup untuk dikonsumsi oleh Murongyu. Bahkan penguasa alam bintang 9 tidak bisa terbang. Murongyu berpikir sejenak, tetapi tidak segera melepaskan Zhao Ziqing dan yang lainnya dari buku Hetuluo. Mereka tidak bisa terbang, dan tempat Murongyu sekarang berada adalah pinggiran kota yang tidak berpenghuni. Murongyu harus menemukan setidaknya tempat untuk tinggal sebelum membiarkan mereka keluar. Di bawah naungan kesadaran ilahi, tidak ada kota di sekitarnya, bahkan tidak ada desa kecil. Dari sini Anda dapat melihat betapa mengerikannya bintang awan air itu. Tanpa ragu-ragu, Murongyu menginjak Bingzi Jue, dan berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke satu arah. Gravitasi bintang awan air memiliki dampak besar pada kecepatan Murongyu. Namun kecepatan Murongyu masih sangat mengerikan. Jauh lebih cepat daripada saat ia berada di Swansea. Setelah setengah hari, Murongyu akhirnya menemukan sebuah desa pegunungan kecil. Dengan penuh kegembiraan, Murongyu melesat menuju desa pegunungan kecil itu. Sekarang ia sangat perlu memahami planet tempat ia berada, dan terlebih lagi, ia ingin menemukan keluarga Lin dalam waktu sesingkat mungkin, dan membunuh keluarga Lin dalam satu gerakan. Setelah tiba di luar desa pegunungan, Murongyu memperlambat langkahnya dan berjalan perlahan menuju desa pegunungan. Di bawah naungan kesadaran ilahi, kekuatan desa pegunungan kecil dengan hanya 100 rumah tangga pada akhir bulan ini umumnya tidak tinggi. Namun, ini hanya relatif terhadap Swansea. Yang terburuk di sini telah mencapai tingkat bijak leluhur, dan sebagian besar dari mereka berada di ranah bijak leluhur kekacauan. Bahkan ada orang yang telah mencapai ranah supremasi. Namun, itu hanya yang tertinggi bintang 1. Namun, ada beberapa tingkat tertinggi di desa pegunungan kecil yang berpenduduk 2 hingga 300 orang. Rasio ini benar-benar mengerikan. Perlu dicatat bahwa hanya ada 1000 supremes di alam suci pada waktu itu. Berapa banyak orang suci yang ada di dunia suci? Tetapi memikirkan tentang tempat apa ini, Murongyu merasa lega. Saya khawatir semua bayi yang lahir di sini telah mencapai tingkat orang suci tingkat tinggi, bukan? Hah, kakak, apakah kamu akan pergi ke desa? Sebelum Murongyu dan rombongannya memasuki desa, sebuah suara yang agak naif tiba-tiba terdengar. Karena pergi ke desa, Murongyu telah melepaskan 5 putri Zhao Ziqing dan anjing hitam besar dari buku Hetuluo. Pupil mata Murongyu menyusut tajam. Seorang gadis kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun berdiri di depan mereka, menatap mereka dengan mata besar yang berkedip-kedip. Dan kekuatan gadis kecil ini telah mencapai alam tertinggi bintang 1. Apakah seorang gadis berusia 8 tahun mencapai keadaan ini? Usia sebenarnya gadis kecil ini tidak akan pernah melebihi 10 tahun. Dan yang terpenting adalah bahwa bakat gadis kecil ini hanya biasa-biasa saja, hampir tidak jenius. Nanking, cepatlah kembali. Namun, sebelum Murongyu bisa menjawab, seorang pemuda melompat keluar dari desa, menarik gadis kecil yang lucu itu di belakangnya, dan pada saat yang sama menatap Murongyu dan kelompoknya dengan mata yang sangat waspada. Wow, pada saat yang sama, orang-orang melompat keluar dari desa satu demi satu. Orang-orang ini menatap Murongyu dan yang lainnya dengan mata waspada dan marah. Tampaknya Murongyu dan yang lainnya seperti orang jahat. Murongyu memang merasakan permusuhan mereka. Jadi dia menyentuh hidungnya tanpa daya, dan kemudian melirik Zhao Ziqing dan yang lainnya. Lanker langsung menyeringai, suamiku, aku bilang kau orang jahat yang besar. Lihat, mereka seperti ini saat pertama kali melihatnya. Zhao Ziqing dan yang lainnya juga tertawa. Wang, 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 anjing hitam besar itu juga menggonggong, tetapi tidak berbicara. Orang ini ingin berbicara, tetapi Murongyu melotot padanya dan diam saja. Siapa yang membuat orang ini berbicara bukanlah hal yang baik. Siapa kau? Desa Qingyun tidak menyambutmu, tetapi juga mengundangmu untuk pergi. Pemuda itu menatap Murongyu dengan dingin, tetapi matanya sedikit terkejut ketika mereka melewati Zhao Ziqing dan yang lainnya. Zhao Ziqing dan yang lainnya, terutama Zhao Ziqing awalnya adalah orang yang cantik. Seiring kekuatan mereka terus meningkat, temperamen mereka menjadi semakin menawan. Namun, meskipun pemuda itu kagum dengan kecantikan Zhao Ziqing dan yang lainnya, tatapannya tidak terlalu tertuju pada mereka. Ini membuat Murongyu tidak hanya mengangguk. Anak muda, cepat pergi. Pada saat ini, seorang lelaki tua juga berjalan keluar, suaranya sudah tua dan wajahnya layu.
Namun, kekuatannya adalah yang terkuat di seluruh desa, mencapai puncak tertinggi bintang 1, dan dia hanya selangkah lagi untuk mencapai tertinggi bintang 2. Murongyu tidak bisa menahan perasaan tertekan. Apakah dia terlahir seperti orang jahat? Mengapa orang-orang ini begitu waspada terhadap diri mereka sendiri? Orang tua, apa maksudmu? Apakah kamu tidak menyambutku? Percaya atau tidak, aku menamparmu sampai mati. Wang, Murongyu belum berbicara, dan anjing hitam besar itu berkata lebih dulu. Dan saat berbicara, itu menunjukkan aura yang lebih menakutkan. Kekuatan produk ini tidak jauh dari gelar tertinggi, dan aura yang besar dan tak tertandingi meledak, langsung mengguncang pemuda dan kelompok itu. Murongyu menendang anjing hitam besar itu keluar, bukankah stok ini sengaja membuat masalah? Menghadapi orang-orang di desa pegunungan kecil ini, pada dasarnya Murongyu dapat mengetahui apa yang mereka khawatirkan hanya dengan satu pikiran. Bagaimanapun, Sisi Jue, dalam mantra 9 karakter dapat melihat menembus hati orang-orang. Dan Murongyu sekarang adalah seorang yang kuat di alam reinkarnasi, setidaknya 1 miliar, 10 miliar kali lebih kuat dari yang maha tinggi. Oleh karena itu, di mana pikiran orang-orang ini dapat disembunyikan darinya? Hahaha, namun, tepat ketika Murongyu baru saja melihat melalui pikiran mereka, tawa liar datang dari belakang Murongyu dan yang lainnya. Murongyu sedikit mengernyit, menoleh dan melihat ke sekeliling pikiran spiritualnya telah ditarik. Di tempat yang tidak dikenal ini, tidak seorang pun tahu apakah ada orang kuat di alam kosong. Jika Anda secara tidak sengaja menyapu yang kuat dengan pikiran spiritual Anda, itu akan menyebabkan banyak masalah. Meskipun Murongyu tidak takut dengan para ahli di alam yang haus udara, dia tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah. Itu para perampok. Ketika mereka melihat ratusan orang pembunuh bergegas dengan cepat di belakang, orang-orang di desa Qingyun terkejut. Sambil berseru, mereka tanpa sadar mundur dengan kasar dan langsung menyerbu ke desa Qingyun. Murongyu dan yang lainnya sedikit terkejut dengan kecepatan itu. Para gangster desa Qingyun cepatlah keluar dan mati. Hei, ada beberapa wanita cantik. Suara itu masih keras, seperti berlari menuju guntur. Pada saat ini, para perampok ini telah datang ke sisi Murongyu. Ketika mereka melihat wajah Zhao Ziqing dan yang lainnya, mereka semua tercengang. Bahkan beberapa orang yang lebih menjijikkan telah bereaksi. Mata Murongyu sedikit menyipit, dan sedikit aura pembunuh pun berlalu dengan cepat. Beraninya orang-orang ini mengancam para wanitanya. Benar-benar mencari kematian. Dapat dikatakan bahwa orang-orang ini telah menentukan nasib mereka setelah reaksi ini. Tetapi Murongyu tidak langsung melakukannya. Dia datang ke desa Qingyun terutama untuk memahami dunia, tetapi sekarang orang-orang ini tampaknya lebih kuat, dan mereka seharusnya lebih tahu daripada orang-orang di desa Qingyun. Siapa yang ingin Anda pahami, bukan pahami. Hanya saja ada cara yang berbeda untuk memahami orang yang berbeda. Para perampok ini pada pandangan pertama bukanlah orang baik, dan lebih mudah untuk menemukan mereka. Bunuh orang ini, dan bawa semua wanita kembali. Kepala itu adalah glaukoma dari seekor burung suram yang penuh kasih sayang, tetapi saat ini matanya berkilauan pada Zhao Ziqing dan yang lainnya. Zhao Ziqing dan yang lainnya hanya berada di ranah tertinggi biasa, bahkan bukan master. Dan sebagian besar dari kelompok orang ini adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat master. Bahkan jika itu hanya master dunia tingkat rendah, satu jari saja dapat menekan Zhao Ziqing dan yang lainnya. Bagaimana dengan Murongyu? Dia memiliki kekuatan yang tertahan dan terlihat seperti yang maha kuasa. Huh. Sebelum suara pemuda itu jatuh, beberapa orang kuat membantai dan membantai Murongyu. Sebelum orang-orang tiba, serangkaian kekuatan yang mengerikan meledak keluar, ingin meledakkan Murongyu. Namun, melihat semua ini, ekspresi Zhao Ziqing dan yang lainnya tidak berubah. Hanya wajah Murongyu yang sedikit suram. Tapi hanya itu. Namun, reaksi Murongyu dan yang lainnya tampak ketakutan di mata para perampok dan yang lainnya. Jika kamu tidak melakukannya, kamu tidak akan mati. Melihat kekuatan para bandit itu hendak membombardir Murongyu. Pada saat ini, Murongyu tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata. Para perampok hampir menyemprot keluar. Tetapi orang-orang di desa Qingyun melihat semua ini dengan tatapan kosong, seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Sebenarnya, itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan mereka. Boom. Tiba-tiba, beberapa awan kabut darah meledak dengan hebat. Kecuali Zhao Ziqing dan yang lainnya, pupil semua orang tiba-tiba menyusut. Karena bukan Murongyu yang diledakkan, tetapi para bandit yang menembak Murongyu. Bahkan, mereka bahkan tidak melihat Murongyu bergerak. Murongyu tidak bergerak, tetapi hanya menggunakan roh-rohnya untuk membunuh para bandit tingkat master dunia itu. Apa yang terjadi? Para perampok dan orang-orang di desa Qingyun tercengang. Bunuh dia, pemuda Yin Yu dengan cepat bereaksi. Setelah berteriak keras, dia dengan kasar mengeluarkan senjata yang mendominasi, melancarkan serangan terkuat dan menebas ke arah Murongyu. Pada saat yang sama, lebih dari 100 perampok juga meledakkan siang Murongyu pada saat yang sama. Murongyu kuat, tetapi hanya ada satu orang. Bagaimana dia bisa menjadi lawan mereka? Hancurkan semuanya untukku. Anjing hitam besar itu berdiri dan menatap anjing-anjing hitam besar yang telah dimusnahkan dengan ekspresi jijik. Puff.
Suara anjing hitam besar itu belum jatuh, dan para perampok, kecuali pemuda yang licik itu, semuanya hancur berkeping-keping, dan mereka yang mati tidak bisa lagi mati. Auzu.com Burung Yin muda dan semua orang di desa Qingyun terkejut. Mungkinkah dikatakan bahwa Murong Yu bukanlah pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya? Yang benar-benar kuat adalah anjing ini. Apakah anjing ini begitu kuat? Matilah aku. Meskipun dia menghancurkan ratusan pembangkit tenaga listrik tingkat master sekaligus, pemuda yang licik itu bahkan lebih ganas. Dengan raungan yang ganas, dia melangkah keluar dan membantai anjing hitam besar itu secara langsung. Oh, sial! Anjing hitam besar itu terkejut, berteriak, dan kemudian bergegas tepat di belakang Murong Yu. Dia hanya mendekati gelar tertinggi, dia belum tiba. Terlebih lagi, pria muda ini kuat dan merupakan penguasa dunia tingkat tinggi. Master Alam Bintang 8, anjing hitam besar itu dengan mudah dihancurkan sampai mati dengan satu tangan. Pada saat ini, di mana Burung Yin muda itu tidak mengerti. Bukan anjing hitam besar itu yang kuat, tetapi Murong Yu, yang telah diabaikan olehnya. Setidaknya mereka berada di tingkat Master Alam Bintang 9. Karena meskipun pemuda pemangsa jahat itu dapat dengan mudah membunuh ratusan Master dunia, itu tidak akan pernah semudah dan sebahagia ini. Kekuatan saat ini jauh lebih kuat dariku. Burung Yin muda itu sangat kesal di dalam hatinya. Burung Yin muda itu awalnya memusnahkan Siang Daheigou, tetapi Daheigou bersembunyi di belakang Murong Yu. Serangan Burung Yin muda itu seharusnya diarahkan pada Murong Yu. Tetapi di tengah jalan, dia tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju Zhao Ziking. Dia secara alami tahu kekuatan Murong Yu, dia bukan lawan. Dan bagaimana mungkin dia tidak melihat hubungan antara Putri Zhao Ziking dan Murong Yu dengan penglihatannya. Dia ingin menangkap Zhao Ziking untuk mengancam Murong Yu. Dengan cara ini, dia akan memiliki kesempatan untuk membunuh Murong Yu, dan kemudian menikmati keindahan ini secara eksklusif. Hanya saja semua ini hanyalah pikirannya sendiri. Dia belum mendekati sisi Zhao Ziking, tetapi sebuah tangan besar yang kehilangan kekuatannya telah terulur, dan kemudian mencengkeram lehernya. Saat berikutnya, dia disebutkan di depan Murong Yu. Kulit pemuda itu berubah tiba-tiba. Sebelum dia bisa bereaksi, dia menemukan bahwa pikiran ilahi yang mengerikan telah menyerbu ke dalam ruang jiwanya. Baca ingatannya. Oke, dengan kekuatan Murong Yu, tidak ada masalah dalam membaca ingatan pemuda pemangsa itu. Hanya butuh beberapa saat untuk membaca semua ingatan pemuda yang teduh ini. Pemahaman tentang dunia ini hanyalah sebagian kecil dari ingatan, dan ingatan yang paling banyak adalah untuk kejahatan. Perampokan, pembunuhan, percabulan dan penjarahan, tidak melakukan kejahatan. Dengan klik leher pemuda itu langsung dipatahkan oleh Murong Yu. Pada saat yang sama, jiwa Murong Yu semakin hancur sehingga dia tidak bisa mati lagi. Ayo pergi. Setelah Murong Yu mengumpulkan harta karun ruang angkasa pemuda pemangsa itu, ia membawa gadis-gadis itu dan melompat ke udara, menghilang dari pandangan semua orang di desa Qingyun. Namun setelah Murong Yu pergi, mayat para perampok itu menghilang begitu saja, mereka dikejutkan oleh Murong Yu. Ini, semua orang di desa Qingyun saling memandang, dan kemudian wajah mereka menunjukkan penyesalan. Siapa yang bisa terbang? Setidaknya mereka semua kuat di alam reinkarnasi. Untungnya, mereka juga menolak Murong Yu dan yang lainnya. Jika bukan karena temperamen Tuan yang peduli pada mereka, seluruh desa bisa dihancurkan dengan tamparan. Meskipun Murong Yu tidak menghancurkan desa Qingyun, dia bahkan memecahkan masalah perampok untuk mereka. Namun, mereka juga kehilangan orang kuat seperti itu. Jika mereka menghibur Murong Yu dengan baik, para perampok itu tahu bahwa ada orang kuat di alam reinkarnasi yang berada di desa Qingyun. Atau jika mereka tahu bahwa desa Qingyun berhubungan dengan seorang guru di alam reinkarnasi, apakah mereka berani merampok desa? Oleh karena itu, seluruh orang desa Qingyun sangat menyesal. Suamiku, kemana kita akan pergi? Di atas langit, Zhao Ziking bertanya kepada Murong Yu. Wajah Murong Yu sedikit muram, dan aura pembunuhnya menyebar, Asteris Zai. Asteris Zai adalah sebuah pondok di pegunungan Asteris, sarang perampok. Burung Yin muda keluar dari sarang perampok ini. Jika dia tidak menemukannya, Murong Yu tidak berencana untuk menjadi usil. Bagaimanapun, ada terlalu banyak orang usil di dunia ini, berapa banyak yang bisa dia lakukan. Namun, karena kita telah menemukannya, kita harus menangkap semua perampok yang tidak melakukan kejahatan dalam satu gerakan. Suamiku, seperti apa dunia ini? Mu Liyue bertanya dengan rasa ingin tahu. Murong Yu tidak berbicara, tetapi hanya menunjukkan bahwa semua kenangan dunia yang telah dibacanya dari jiwa burung-burung Yin muda telah memasuki pikiran mereka, termasuk anjing hitam besar itu. Ternyata tempat ini disebut Suiyun Sing, juga disebut dunia Suiyun, itu hanya bintang 1 yuan. Tidak ada orang kuat di alam udara campuran. Setelah mencerna ingatan itu, si Tusuan berkata sambil tersenyum. Apakah ini Yuan Jing? Itu mirip dengan kristal suci, tetapi kekuatan yang dikandungnya benar-benar mengerikan. Jika kita yang tertinggi berani memurnikan, satu-satunya akhirnya adalah diledakkan. Yu Mengqing dari ruang pemuda pemangsa sebuah kristal dikeluarkan dari harta karun, dan dia berkata dengan ragu-ragu. Ini seharusnya Yuan Jing. Murong Yu melihatnya dan kehilangan minat. Meskipun kekuatan yang terkandung dalam kristal ini mengerikan.
Tetapi itu hanya berguna untuk kekuatan reinkarnasi umum. Bagi Murongyu, menyerap kekuatan di dalam lebih baik daripada menyerap kekuatan kekacauan langsung dari kekacauan. Namun, bahkan Master Alam Bintang 9 pun hanya dapat melahap sedikit kekuatan kristal tersebut, jika tidak maka akan mudah meledak. Dan Yuan Jing sangat berharga. Sebagai penguasa 3 desa, pemuda yang licik ini hanya memiliki 10 yuan. Dan Murongyu memperkirakan bahwa kristal 10 yuan ini mungkin yang paling asteris. Yuan Jing sangat berharga, dan juga merupakan salah satu mata uang yang beredar di dunia awan air. Yuan Jing harus digunakan baik untuk perdagangan maupun konsumsi akomodasi. Seseorang yang dapat memiliki Yuan Jing dianggap sebagai tiran lokal, bahkan jika ia memiliki 1 Yuan Jing. Di desa Qingyun dan tempat-tempat kecil lainnya, meskipun Asteris Zai Zai adalah pondok bandit terkuat di Fang Yuan, Yuan Jing tidak banyak. Karena Yuan Jing tidak hanya mata uang, tetapi juga dapat digunakan untuk kultivasi. Bahkan yang kuat di alam reinkarnasi akan memiliki permintaan besar untuk Yuan Jing, apalagi yang kuat di alam reinkarnasi. Namun, karena keterbatasan kekuatan mereka sendiri, kaum muda burung Yin tidak tahu banyak tentang dunia air dan awan. Hanya mengetahui bahwa dunia Suyun tampaknya diperintah bersama oleh beberapa keluarga di puncak reinkarnasi, dan bahwa mata uang yang beredar adalah Yuan Jing, tidak banyak berita berguna lainnya. Asteris desa berjarak ratusan ribu mil dari desa Qingyun. Meskipun dikatakan bahwa gravitasi bintang awan air adalah 7 besar, mereka yang tidak kuat di alam reinkarnasi bahkan tidak memenuhi syarat untuk terbang. Namun kecepatan lari Master Alam masih sangat cepat. Hanya butuh beberapa hari untuk bola-balik dari sini. Sedangkan untuk Murongyu, dia lebih cepat. Menurut ingatan burung Yin muda, dia segera muncul di bawah pegunungan Asteris. Kemudian dia membawa Zhao Ziqing dan yang lainnya langsung ke kedalaman pegunungan Asteris tanpa jeda. Asteris Zai adalah puncak tertinggi di kedalaman pegunungan Asteris. Ini adalah pegunungan yang sangat besar dengan banyak perampok, seperti sekte. Namun, ini adalah perampok, dan tangan semua orang berlumuran darah. Ziqing, keluar dariku. Murongyu melangkah keluar, dan kelompok itu telah tiba di gerbang desa Asteris. Dan anjing hitam besar itu seperti rubah dengan cakar yang menepuk gerbang desa menjadi gambar yang hancur berkeping-keping. Meskipun ini adalah Yuan Xing di sini, pembangkit tenaga listrik di tingkat master tertinggi dan dunia menempati mayoritas. Zai Zai ini juga bukan kekuatan besar, dan gerbangnya tidak dapat menahan serangan anjing sialan itu. Dengan teriakan keras dan ledakan pintu pondok, semua perampok di pondok itu ditekan dalam sekejap. Namun segera beberapa perampok bereaksi. Apakah bajingan itu yang berani memanggil nama pemilik desa besar? Itu hampir mati. Setelah bereaksi, para bandit menyeret senjata mereka, membentangkan tubuh mereka, dan membantai mereka. Hah, ada 5 wanita cantik. Haha. Apakah anak ini tahu bahwa kita kekurangan wanita untuk mengirim wanita secara otomatis? Sial, tidak, kelima wanita ini sangat cantik, aku tidak bisa menahannya lagi. Brengsek, bahkan jika kau tidak bisa menahannya, kau hanya bisa menahannya. Hanya tuan dari wanita secantik itu yang bisa menikmatinya. Setelah kita mengalahkan mereka, mungkin kepala desa yang agung akan senang, dan dia akan memberi kita hadiah setelah dia bosan. Mendengar bahasa kotor ini, Zhao Ziqing dan yang lainnya gemetar karena marah. Siapa mereka? Mereka selalu menyendiri, siapa di antara orang-orang yang mereka temui yang tidak anggun dan sopan. Bahkan jika beberapa bagian tidak anggun dan sopan, mereka tidak akan begitu kasar. Mata Murongyu penuh dengan niat membunuh. Orang-orang ini semua akan mati, dan mereka masih sangat mati. Kemudian, mereka semua akan mati. Jadi dia melangkah keluar, ledakan, suara tumpul menyebar jauh, dan seluruh gunung bergetar hebat. Ledakan. Para perampok yang telah dimusnahkan bahkan belum mendekati Murongyu dan yang lainnya. Masing-masing dari mereka hancur berkeping-keping, berubah menjadi kabut darah dan menghilang di antara langit dan bumi. Para perampok yang terus berpuncak pada yang berikut semuanya ketakutan, dan rem mendadak berhenti di tempat, semua menatap Murongyu dan yang lainnya dengan mata ngeri, seolah-olah dia telah menjadi hantu. Kekuatan ini hanya dapat dicapai oleh kepala desa agung mereka. Pemuda ini pasti orang kuat dalam reinkarnasi. OMG, bagaimana bisa pembangkit tenaga listrik alam reinkarnasi datang ke pintu? Ayo kita bunuh dia bersama. Bagaimana jika dia orang kuat di alam reinkarnasi? Bagaimana lawan kita? Kepala desa agung akan segera menerobos. Begitu kepala desa agung menerobos ke tahap kedua reinkarnasi, itu akan menjadi kematian anak ini. Pada saat itu, kita akan mati. Para wanita yang akan menyiksanya dengan baik. Seorang bandit di tingkat master menggeram dan membunuh siang Murongyu. Murongyu memancarkan sedikit niat membunuh di matanya, dan menunjuk. Dengan ledakan, tubuh perampok tingkat master alam ini hancur berkeping-keping, berubah menjadi awan darah dan meledak di kehampaan. Yang kuat harus mati. Pada saat ini, Murongyu sudah merasakan Tuan Ziqing dari Dashai yang sedang menyerang alam retret. Karena Tuan ada di sini, maka dia akan menenangkan desa hari ini. Ledakan, Murongyu melangkah keluar lagi. Kekuatan yang mengerikan menyembur keluar dari bawah kakinya, dan langsung berosilasi ke segala arah.
Semua perampok di area kejutan listrik hancur berkeping-keping dan jiwa mereka hancur hingga mati. Dengan satu langkah, ratusan perampok terguncang hingga mati. Namun ketika Murong Yu datang ke belakang desa, setelah para perampok seluruh desa telah melenyapkan tuan desa, Si King, pembangkit tenaga listrik alam reinkarnasi, semua orang terbunuh. Auzu.com. Atas semua ini, Zhao Ziking dan yang lainnya tidak berekspresi. Bukannya mereka acuh tak acuh atau berdarah dingin. Sebenarnya, para bandit ini harus dibunuh. Kalau bukan karena kurangnya kekuatan mereka, mereka juga akan bertarung untuk membunuh. Lebih dari sekadar bersalah atas kematian. Ledakan, tepat saat kota Murong Yu membunuh semua perampok, aura yang sangat kuat meledak dari belakang desa. Pada saat yang sama, sosok besar bangkit dari tanah. Kekuatan yang mengerikan bergulir dari orang ini, mengejutkan langit dan menakutkan bumi, berguling ke segala arah seperti air terjun. Alam reinkarnasi tahap kedua, akhirnya aku berhasil. Orang ini jelas Si King, penguasa asteris desa Dashai. Setelah beberapa kali mundur, kekuatannya telah berhasil menembus ke alam reinkarnasi tahap kedua. Kekuatan ini, saya khawatir itu juga berada di peringkat bintang awan air. Dapat dianggap sebagai master kecil. Namun, orang ini bertemu dengan Murong Yu hari ini. Oke, Si King, yang sedang menunggu saudara yang tak terhitung jumlahnya untuk berkunjung, menemukan bahwa dia belum melihat ucapan selamat saudara setelah menunggu lama. Jadi dia melihat ke desa asteris. Namun, tatapan ini membuat wajahnya muram dalam sekejap, dan niat membunuh yang mengerikan membubung ke langit. Darah mengalir menjadi sungai, seluruh desa telah dibanjiri oleh darah. Anggota tubuh yang patah dan puing-puing berserakan di mana-mana. Seluruh pondok telah rata dengan tanah. Siapa itu? Siapa yang membantaiku? Si King meraung dengan panik. Kemudian mereka menemukan keberadaan Zhao Ziking dan yang lainnya, tetapi Zhao Ziking dan yang lainnya hanya berada di alam supremasi. Bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan itu? Akhirnya, dia menemukan Murong Yu di bawah. Tetapi setelah melihat Murong Yu, pupil Si King tiba-tiba menyusut. Karena dia sama sekali tidak bisa melihat melalui Murong Yu. Hanya ada satu kemungkinan, salah satunya adalah bahwa Murong Yu tidak memiliki banyak kekuatan, dan dia hanya manusia biasa. Salah satunya adalah kekuatannya jauh lebih kuat daripada Si King. Di Sui Yun Sui, bayi yang baru lahir setidaknya berada di tingkat orang suci tingkat tinggi, jadi bagaimana mungkin ada manusia? Maka Murong Yu adalah pembangkit tenaga listrik yang lebih tinggi darinya. Tapi, siapa yang sekuat ini? Jelas bukan orang kuat di sekitar sini. Bagaimana dia bisa membantai pasukan? Namun, bagaimana dia bisa lebih kuat dari dirinya sendiri? Dia membantai desa, lalu dia akan mati. Kupikir alasan mengapa aku bisa menerobos adalah karena aku telah tersesat ke dalam gua orang kuat di wilayah udara. Di sana, dia mendapatkan beberapa harta karun, dan harta karun itulah yang membuatnya menerobos. Dan dia juga mendapatkan artefak elemen tingkat tinggi di alam reinkarnasi. Dengan senjata dasar itu, dia berani bertarung bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik alam reinkarnasi tingkat tinggi. Matikan aku, Si King berteriak keras, melangkah maju, dan berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Murong Yu. Selama proses ini, tombak panjang yang berkilauan dengan cahaya hitam tiba-tiba muncul di tangannya, dan tombak itu mengepul dengan cahaya, memancarkan napas yang mengerikan. Di bawah desakan Si King, kekuatan tombak ini setidaknya dapat meledak dari kekuatan tingkat ke-6 dari alam reinkarnasi dan mendekati tingkat ke-7. Jika itu orang lain, mungkin dia tidak akan berani mengambilnya, tetapi itu adalah Murong Yu. Menginjak Bing Zijue, dan melangkah keluar dalam satu langkah. Murong Yu menghilang di tempat, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Si King. Si King terkejut, kecepatan Murong Yu begitu cepat sehingga dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Tetapi pada saat ini Murong Yu juga menembak, dan melihat tangannya yang besar menjulur, dan sebelum Si King bisa bereaksi, dia sudah mencengkeram lehernya. Meskipun tombak di tangan Si King dapat meledak hingga mendekati kekuatan alam reinkarnasi tingkat ke-7, dia sendiri adalah alam reinkarnasi tingkat kedua yang kuat, dan kekuatannya terlalu jauh dari Murong Yu, dan dia bukan musuh satupun bagi Murong Yu. Dia dicubit langsung di lehernya, dan kekuatannya segera disegel. Ini membuat Si King sangat ketakutan. Tuanku, jangan bunuh aku, jika Anda dapat menukar rahasia dengan hidupku. Si King memohon belas kasihan. Oh, apa rahasianya? Murong Yu tertawa, tetapi senyumnya sedikit dingin. Merasakan niat membunuh Murong Yu, Si King tidak berani mengatakan apapun, dan dengan cepat berkata, saya bertemu dengan sebuah rumah gua dari pembangkit tenaga listrik wilayah udara. Saya mendapatkan tombak ini dari sana. Dan saya juga menerobos rumah gua dan kelompoknya. Alam, yang terpenting adalah saya tidak masuk jauh ke dalam rumah gua sama sekali, tetapi hanya bergoyang sedikit. Menurut dugaan saya, ada lebih banyak harta di rumah gua. Selain itu, alam udara campuran tingkat tinggi kemungkinan besar adalah alam udara campuran tingkat tinggi. Untuk menyelamatkan hidupnya, Si King segera menjual rumah gua itu, dan memberitahu Murong Yu lokasi rumah gua dan cara masuk dan keluar secara terperinci. Awalnya rencananya adalah pergi lagi setelah menerobos alam. Hati Murong Yu tergerak, dia juga membutuhkan rumah gua di alam udara campuran. Dia baru saja tiba sekarang,
dan tidak ada apa-apa padanya, dan Zhao Ziqing dan yang lainnya juga membutuhkan harta untuk menerobos alam. Namun, dia tidak mempercayai masalah itu. Jadi pikiran spiritualnya langsung menusuk jiwa Ziqing, langsung membaca ingatannya. Tidak ada yang hilang, hanya saja, sebagai pemimpin bandit, hal ini benar-benar jahat dan tidak dapat dimaafkan. Oleh karena itu, setelah membaca ingatannya, tangan besar Murong Yu bergetar hebat, dan Ziqing langsung terkejut sampai mati. Setelah membunuh Ziqing, desa Yin Sui sudah berakhir. Mengapa baru dihitung? Karena tidak semua perampok berada di desa Yin Sui, beberapa perampok keluar dan merampok mereka. Karena mereka keluar, mereka melarikan diri. Adapun apakah Murong Yu akan memburu orang-orang itu? Jangankan di mana orang-orang itu berada, jika Anda ingin memburu mereka, tidak ada tujuan sama sekali. Bagaimana jika Anda tahu, Murong Yu juga tidak akan memburu? Bagaimanapun, desa Yin Sui telah hancur, dan para perampok tidak lagi menjadi iklim. Tidak perlu baginya untuk memburu. Karena ada terlalu banyak hal seperti ini di dunia, bagaimana Murong Yu bisa mengatasinya? Ketidakadilan dalam pertarungannya adalah apa yang terjadi di bawah hidungnya. Setelah mencari di desa Yin Sui, Murong Yu juga menemukan beberapa harta karun untuk Zhao Ziqing. Seperti beberapa harta karun alam dan beberapa ramuan obat yang disayangi oleh Ziqing. Namun, kecuali artefak Ziqing, Murong Yu tidak dapat melihat apapun lagi. Bagaimanapun, bahkan pil itu hanya untuk meningkatkan pemahaman dan meningkatkan kekuatan. Kecerdasan Murong Yu terus meningkat, seberapa banyak pil ini dapat meningkat. Selain itu, pil ini dapat meningkatkan kekuatan, tetapi tidak sekuat pohon kehidupan yang ditelan, jadi tidak berguna bagi Murong Yu. Sebaliknya, elemen itu sedikit berguna. Murong Yu mencobanya, dan kekuatan pecahan senjata itu jauh lebih besar daripada elemen ini. Namun justru karena inilah ia enggan untuk sering menggunakan pecahan senjata. Ini adalah kartu asnya. Selain itu, akan sulit untuk melawan Murong Yu dengan kekuatan Murong Yu saat ini jika harus menarik beberapa alam udara campuran yang kuat, atau bahkan pembangkit tenaga alam yang lebih tinggi untuk direbut. Meskipun Su Yunsing hanya bintang 1 Yuan, siapa yang tahu apakah ada monster tua yang bermain atau berkultivasi di planet ini. Oleh karena itu, Murong Yu berencana menggunakan tombak ini untuk berpura-pura. Murong Yu cukup tertarik dengan rumah gua pembangkit tenaga udara itu. Namun, ia tidak segera berangkat, karena Zhao Ziqing dan yang lainnya akan berlatih. Masih di pegunungan Yin Sui, tidak memasuki sungai Tuluoshu. Meskipun He Tuluoshu mungkin punya waktu untuk berakselerasi, karena vitalitas langit dan bumi di dalamnya terlalu rendah, itu tidak lagi cocok untuk yang kuat di alam reinkarnasi. Meskipun vitalitas dunia desa Yin Sui tidak terlalu bagus, Zhao Ziqing dan yang lainnya memiliki kemampuan untuk berbuat lebih banyak dengan lebih sedikit. Selain itu, dengan kekuatan alam reinkarnasi tingkat tinggi milik Murong Yu saat ini, dia sama sekali tidak takut pada biksu lain, apalagi para perampok itu. Sebaliknya, jika dia bertemu ikan yang ditangkap oleh para perampok yang telah kembali, Murong Yu tidak keberatan membunuh mereka juga. Hanya sedikit pil obat, material surgawi, dan harta bumi yang diperoleh adalah tingkat reinkarnasi, dan sebagian besar dari mereka adalah tingkat master dunia dan tertinggi. Awalnya, Zhao Ziqing dan yang lainnya tidak cocok untuk pil reinkarnasi dan harta surga dan bumi. Namun, kehadiran Murong Yu dapat membantu mereka menyempurnakan kekuatan obat dari pil dan harta surga dan bumi ini. Oleh karena itu, kelima wanita dan anjing hitam itu duduk satu demi satu dan langsung mulai berlatih. Dengan bantuan Murong Yu, pembangkit tenaga reinkarnasi tingkat tinggi, kekuatan obat dengan cepat memasuki tubuh Zhao Ziqing dan yang lainnya, dengan cepat meningkatkan kekuatan Zhao Ziqing dan yang lainnya. Kekuatan kelima wanita itu, termasuk Zhao Ziqing, meningkat pesat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ledakan, cahaya hitam menyala pada anjing hitam itu, dan dia langsung melesat ke tingkat tertinggi yang diberi gelar. Kemudian beberapa hari kemudian, Zhao Ziqing, diikuti oleh Lan Krer, Yu Mengqing, Mu Liyue, dan Si Tusuan. Bakat Si Tusuan bukanlah yang terburuk di antara kelima wanita itu, tetapi dia adalah yang paling tidak bersemangat dalam berkultivasi. Oleh karena itu, statusnya selalu yang terendah di antara kelima wanita itu. Karena dia selalu menyukai pengobatan medis. Seberapa mengerikankah kekuatan obat dari pil reinkarnasi? Tetap saja anjing neraka. Dalam waktu kurang dari 10 hari dari menerobos ke gelar tertinggi, anjing neraka itu menerobos lagi. Dalam satu gerakan cepat bergegas ke tingkat master. Kemudian bernyanyi maju. Setelah setahun penuh, kekuatan kelima putri Zhao Ziqing dan anjing neraka semuanya telah ditingkatkan ke tingkat puncak master alam bintang 9. Dalam prosesnya, mereka telah merasakan napas reinkarnasi. Selama mereka mau, mereka dapat bereinkarnasi kapan saja. Namun, karena yang pertama dari Murong Yu, mereka tidak bereinkarnasi. Sebaliknya, dia memilih untuk menekan alam. Meskipun dia tidak dapat mencapai tingkat master alam bintang 18, tidak akan menjadi masalah untuk menerobos ke tingkat master alam bintang 10, bintang 11, atau bahkan bintang 12 dan kemudian pergi untuk menyeberangi malapetaka. Bahkan anjing neraka pun berpikir demikian. Namun, seberapa mudah untuk melewati batas bintang 9? Bagaimanapun, hanya orang jenius di antara orang jenius yang bisa melewatinya.
Selain itu, setelah mencapai batas ini, bahkan pil tingkat reinkarnasi dan harta surga dan bumi tidak berguna. Bahkan tidak dapat meningkatkan kekuatan mereka. Hanya meningkatkan pemahaman mereka. Selama mereka mengerti, mereka dapat menerobos. Auzu.com. Jadi, Morongyu membawa kelima gadis dan anjing hitam besar itu di jalan, dan terbang menuju rumah gua orang kuat di wilayah udara. Menurut ingatan Si King, rumah gua dari pembangkit tenaga listrik ruang udara itu tidak terlalu jauh dari pegunungan Yinsui. Selain itu, Morongyu juga mengetahui tentang keluarga Lin dari ingatan Si King. Di Sui Yunsing, keluarga Lin adalah raksasa di tingkat raksasa. Legenda mengatakan bahwa dunia ini diperintah bersama oleh keluarga Lin dan beberapa keluarga lainnya. Daerah tempat pegunungan Yinsui berada di bawah kendali keluarga Lin. Namun, Morongyu tidak yakin apakah keluarga Lin ini adalah keluarga Lin tempat Lin Ling berada. Namun, arah keluarga Lin sama dengan arahnya ke Dongfu pembangkit tenaga listrik alam holo. Oleh karena itu, Morongyu memutuskan untuk pergi ke Dongfu pembangkit tenaga listrik alam holo terlebih dahulu, dan kemudian ke keluarga Lin. Jika itu adalah keluarga Lin tempat Lin Ling berada, maka kekuatannya tampak agak kuat. Namun, meskipun demikian, Morongyu harus membunuhnya. Karena jika keluarga Lin tidak hancur, maka alam suci dan 3 alam lainnya akan hancur. Berapa banyak makhluk hidup di 3 alam? Terlebih lagi, banyak kerabat dan teman-temannya masih berada di dunia suci. Oleh karena itu, Morongyu membuat pilihan dengan mudah. Pegunungan Changlei adalah tempat pembangkit tenaga listrik alam holo berada. Namun, setelah Morongyu datang ke sini, mereka tercengang. Karena pegunungan itu penuh dengan orang. Tentu saja, tidak hanya ada orang di sini, tetapi juga biksu dari ras lain seperti Yaosu. Reaksi langsung Morongyu adalah bahwa rumah gua pembangkit tenaga listrik wilayah udara telah dipublikasikan. Orang-orang ini pasti ada di sini untuk menemukan gua itu. Benar saja, setelah pikiran ilahi Morongyu yang sangat besar melarikan diri, dia dengan cepat mendapatkan jawaban yang pasti. Rumah gua Master Bones lahir. Rumah gua Master Bonebreaker persis seperti rumah gua orang kuat di alam kosong yang disebutkan dalam masalah itu. Dikatakan bahwa pengikis tulang ini adalah pembangkit tenaga listrik di puncak alam udara campuran, bukan penduduk asli Sui Yunsing. Itu datang dari planet lain bertahun-tahun yang lalu. Di langit berbintang yang tak berujung, menyeberangi antar planet tidaklah sulit. Karena yang kuat di alam reinkarnasi sudah dapat melintasi langit berbintang sendirian. Terlebih lagi, ada susunan teleportasi di antara banyak Yuansing. Keberadaan susunan teleportasi memudahkan untuk melintasi planet ini. Sebelum siklus reinkarnasi, Master Skeleton mengangkangi langit berbintang yang tak berujung, memasuki bintang awan air dengan kuat, dan kemudian pergi untuk membunuh. Sui Yunsing hanyalah bintang satu elemen, tidak ada keberadaan di puncak alam reinkarnasi. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa menghentikan Master Bones. Bahkan jika semua orang kuat Sui Yunsing menembak bersama, mereka akhirnya dibunuh oleh kota. Baru kemudian, entah mengapa, Master Bones terbunuh oleh kota. Kudengar dia dilacak sepanjang jalan oleh musuhnya, dan akhirnya tewas bersama di Sui Yunsing. Dan pertempuran saat itu hampir menghancurkan seluruh bintang Merkurius, dan pusat kekuatan lokal bintang Merkurius, dan pusat kekuatan di alam udara campuran semuanya tumbang. Bahkan beberapa pusat kekuatan alam reinkarnasi tingkat lanjut juga terlibat dan tewas. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan penurunan umum dalam kekuatan Sui Yunsing, dan sekarang tidak banyak orang kuat di alam udara campuran, dan tidak ada yang kuat di alam udara campuran. Menurut legenda, Master Bones Scooter sangat kuat, dan meskipun dia tewas bersama, dialah yang tewas pada akhirnya. Sebelum dia meninggal, dia menyegel senjata sihir yang tak terhitung jumlahnya yang telah dia tangkap, harta surga, material dan bumi, dan berbagai obat-obatan di guanya. Dan, hari ini setelah siklus reinkarnasi, rumah gua manusia pengikis tulang akhirnya akan lahir. Menurut spekulasi yang kuat itu, ini seharusnya karena hilangnya kekuatan penahan yang diatur oleh Master Bones secara bertahap. Bagaimanapun, Master Bones yang asli sedang dalam kondisi sekarat, dan batasan yang ditetapkan untuk mendukung siklus reinkarnasi sudah sangat kuat. Namun, sekarang rumah gua Master Bones belum sepenuhnya lahir, dan itu akan memakan waktu beberapa hari. Alasan mengapa Si King bisa masuk sebelumnya takut itu karena keberuntungan. Hei, begitu banyak wanita cantik. Wanita cantik, pulanglah bersamaku. Aku jamin kamu akan jauh lebih bahagia mengikutiku daripada dengan wajah putih kecil itu. Tidak lama setelah Morongyu dan yang lainnya berdiri, sebuah suara sembrono terdengar. Morongyu memancarkan cahaya dingin di matanya, menoleh dan melihat ke atas. Namun, dia melihat seorang pemuda pucat dan sombong, menyipitkan mata ke arah Zhao Ziking dan yang lainnya, dan datang dengan cepat dari tidak jauh. Pupil mata Morongyu menyusut tajam. Kekuatan pemuda ini tidak begitu hebat, dia hanya seorang master alam bintang 8. Namun, kedua pengawalnya kuat di alam reinkarnasi tingkat pertama. Tuannya lemah dan pelayannya kuat, ini pasti tuan muda dari keluarga kaya tertentu. Nak, minggirlah. Tuan muda kita telah menyukai wanita-wanita ini. Seekor anjing berkaki melompat, jarinya hampir menunjuk ke ujung hidung Morongyu, dan dia berkata kepada Morongyu dengan nada sombong. Boom, Morongyu belum berbicara,
tetapi kaki anjing hitam tiba-tiba jatuh dari langit dan langsung menembak kaki anjing itu. Paman Tengo adalah yang paling kesal dengan kaki anjingmu. Kamu jelas manusia. Jika kamu harus berpura-pura menjadi klan anjing kami, itu hanya penghinaan terhadap klan anjing kami. Anjing hitam besar itu berkata dengan wajah meremehkan. Engah, mendengar perkataan anjing sialan itu, semua orang di sekitar tidak bisa menahan diri untuk tidak menyemprot. Bukankah anjing ini benar-benar sikap? Tidak ada darah yang terlihat saat memarahi. Namun, anjing sialan itu tidak berbicara, kaki anjing seperti ini benar-benar menyebalkan. Bajingan, apakah kamu tahu siapa tuan muda kita? Dia adalah tuan muda dari keluarga Zhang. Kaki anjing itu menyadari bahwa dia telah dipompa oleh seekor anjing, dan menjadi marah. Aku melihatnya melompat dari tanah sambil mendengus. Dia awalnya berkata untuk bergegas dan menunjuk ke hidung anjing sialan itu, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa anjing sialan itu tampaknya lebih kuat, jadi dia tidak berani datang, hanya menunjuk dari kejauhan anjing sialan itu berkata dengan keras. Engah, melihat si Doglek tampak ketakutan dan ingin membunuh anjing sialan itu, tetapi dia tidak berani mendekat, orang-orang di sekitar tidak bisa menahan diri untuk tidak menyemprot. Namun segera senyum mereka menjadi tertutup, tidak menahan satu persatu dari mereka untuk memerah. Murongyu tidak tahu apa status keluarga Zhang, tetapi mereka sangat akrab dengan mereka. Meskipun keluarga Zhang hanyalah keluarga kaya kecil, mereka tidak dapat menahan kerabat yang kuat. Oleh karena itu, keluarga Zhang adalah eksistensi tingkat raksasa di daerah sekitar. Tuan muda keluarga Zhang adalah satu-satunya putra kepala keluarga Zhang saat ini. Kualifikasi dan kekuatan adalah hal biasa, tetapi dia sombong dan tidak masuk akal, dan dia masih bajingan. Saya tidak tahu berapa banyak wanita yang telah dirusak olehnya selama ini. Tetapi tidak ada yang bisa menghentikan tuan muda Zhang. Tidak mungkin, siapa yang bisa membiarkan keluarga memiliki dukungan besar. Meskipun semua orang berani marah dan tidak berani berbicara, mereka tidak dapat menghentikan kebencian dan ketakutan semua orang terhadap tuan muda keluarga Zhang. Ya, itu adalah rasa takut. Sampah, mata tuan muda Zhang memancarkan kilatan cahaya dingin, dan dia menendang kaki anjing itu keluar. Faktanya, ranah kaki anjing ini adalah ranah yang lebih kuat dari tuan Zhang, dan dia telah mencapai level master ranah bintang 9. Tapi, apakah dia berani menghindari serangan tuan muda Zhang? Jangan berani, kalau tidak, dia tidak tahu seperti apa rasanya disiksa oleh pihak lain. Oleh karena itu, bahkan jika tuan muda Zhang ingin membunuhnya, dia tidak berani melawan. Inilah kesedihan kaki anjing. Kamu membuat kecantikanku takut, tidakkah kamu bergegas untuk meminta maaf padaku? Tuan muda Zhang meludahi wajah kaki anjing itu, bersikap vulgar. Kaki, anjing itu dengan cepat berlari ke sisi Murongyu dengan senyum menyanjung, tetapi dia ragu-ragu setelah melihat anjing hitam besar itu. Karena dia sama sekali bukan lawan anjing hitam besar itu, jika dia berani mendekat, anjing hitam besar itu pasti akan menghadiahinya dengan kaki anjing. Gadis-gadis cantik, maafkan aku telah mengganggu kalian. Di sini, aku dengan tulus meminta maaf kepadamu. Setelah mencapai jarak tertentu, kaki anjing itu langsung berlutut dan meminta maaf langsung kepada Zhao Ziqing dan yang lainnya. Namun, wajah kelima putri Murongyu dan Zhao Ziqing sangat jelek. Tuan muda Zhang langsung mengabaikan Murongyu, dan kelima putri Zhao Ziqing sudah dianggap sebagai wanitanya. Ini jelas merupakan penghinaan, ini jelas mencari kematian, sinar niat membunuh muncul dari lubuk hatinya, dan Murongyu telah membunuh keluarga Zhang. Merasakan niat membunuh Murongyu, salah satu dari dua pengawal Zhang Family Master mendengus dingin, lalu melangkah maju, menghalangi bagian depan Zhang Family Master, dan menatap Murongyu dengan ekspresi dingin. Pada saat yang sama, kekuatan alam reinkarnasi telah mengunci jiwa Murongyu. Itu hanya tahap reinkarnasi tingkat pertama, dan Murongyu sama sekali tidak peduli. Hanya saja Murongyu sangat kesal karena dikurung oleh pikiran spiritual seorang biksu yang memiliki alam yang lebih rendah darinya. Zhang Master pertama kali terkejut, lalu dia bereaksi. Ambil anak ini untukku, aku akan meniduri wanita-wanitanya di depannya. Zhang Yang Master menatap Murongyu dengan ekspresi muram, matanya benar-benar bersinar dengan cahaya biru. Bahkan Murongyu sudah bereaksi melihatnya. Tersentak, Murongyu akhirnya bergerak, dan menamparkan wajah Zhang Master dengan tamparan di udara. Setelah suara renyah, wajah Zhang Yang Master hancur. Lebih dari selusin gigi beterbangan keluar dengan darah bercampur, putih pucat. Beraninya kau memukulku. Tuan muda Zhang tercengang, memegangi wajahnya yang babak belur dan menatap Murongyu dengan linglung. Siapa dia? Dia adalah tuan muda dari keluarga Zhang dan sepupu dari jenius paling luar biasa dari generasi muda keluarga Lin. Tanyakan saja, siapa yang berani mengalahkannya? Jangan bilang kau akan mengalahkannya, tidak banyak orang yang berani memarahinya. Kebencian Murongyu adalah masalah besar. Hadiah kematian. Kedua penjaga itu juga terkejut. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik di tahap reinkarnasi, meskipun mereka hanya tahap reinkarnasi tingkat pertama. Tetapi bagaimanapun juga, dia juga orang yang kuat di alam reinkarnasi. Tetapi bahkan mereka tidak mengetahui bagaimana Murongyu bergerak. Apalagi menghentikan Murongyu untuk bergerak. Maka hanya ada satu kemungkinan, yaitu kekuatan pemuda ini lebih tinggi dari mereka.
Meskipun pembangkit tenaga listrik alam reinkarnasi tingkat kedua lebih kuat dari mereka, mereka jelas tidak memiliki kemampuan ini. Oleh karena itu, kemungkinan besar Murong Yu adalah reinkarnasi tingkat ketiga. Turunkan dia, jangan bunuh dia. Aku ingin dia mati. Tuan Muda Zhang menatap Murong Yu dengan tatapan yang sangat pahit, penuh dengan niat membunuh. Kedua pengawal itu mengangguk sedikit, melangkah bersamaan, mengulurkan tangan besar mereka dan menyerang Murong Yu. Karena mereka merasa bahwa Murong Yu adalah seorang ahli di alam reinkarnasi tingkat ketiga, mereka semua berusaha sekuat tenaga. Bergemuruh, nafas dari pembangkit tenaga listrik di alam reinkarnasi itu meledak tanpa syarat, mengguncang langit dan menggetarkan bumi. Di bawah tekanan aura yang mengerikan ini, para biksu di sekitarnya yang belum mencapai keadaan reinkarnasi, bahkan penguasa alam bintang 9, berlutut tanpa sadar. Bukannya mereka ingin sujud, pada kenyataannya, kekuatan alam reinkarnasi terlalu mengerikan. Mereka sama sekali tidak bisa menolak. Perlu dicatat bahwa orang yang kuat di alam reinkarnasi dapat membunuh penguasa alam, bahkan penguasa alam bintang 9, dengan momentumnya. Auzu.com ini adalah celah antara melewati siklus reinkarnasi dan tidak menerobosnya. Namun, ada pengecualian bagi mereka yang hadir. 5 putri Zhao Ziqing dan anjing hitam besar tidak terpengaruh sama sekali. Sebuah lelucon, Murong Yu sekarang adalah pembangkit tenaga listrik alam reinkarnasi tingkat ketujuh. Di depannya, jika Zhao Ziqing dan yang lainnya masih terpengaruh oleh dua pembangkit tenaga listrik alam reinkarnasi tingkat pertama, Murong Yu dapat menemukan tahu dan membunuhnya. Yang lainnya seperti perahu soliter di gelombang badai di bawah aura kekuatan alam reinkarnasi, dan mereka dapat terkoyak kapan saja. Namun, Murong Yu tampak berdiri diam seperti gunung kuno yang berdiri di antara langit dan bumi. Serangan kedua ahli alam reinkarnasi itu langsung membombardir mereka, dan mereka hendak menangkap kepala Murong Yu. Pada saat ini, Murong Yu akhirnya bergerak. Aku melihatnya menunjuk seperti pedang, dan menebas masa lalu dengan pedang ringan. Engah. Setelah dua suara teredam, tangan besar yang dibombardir oleh kedua ahli alam reinkarnasi itu langsung terputus. Semuanya terjadi antara petir dan api batu, dan kedua pembangkit tenaga alam reinkarnasi itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Sangat kuat, melihat Murong Yu dengan mudah memotong tangan besar kedua pembangkit tenaga alam reinkarnasi itu, semua orang di sekitarnya tercengang, dan kemudian semua orang terkejut. Kedua reinkarnasi yang kuat itu juga tercengang. Sampah, dua orang tidak bisa mengalahkan satu orang, jadi apa yang kamu lakukan dengan sampahmu? Cepat turunkan dia. Tuan Muda Zhang Jiao meraung di belakangnya. Wajah kedua lelaki tua itu menunjukkan kejengkelan. Tidakkah kamu tahu seberapa kuat yang lain? Anak ini hanya seorang idiot. Namun, di mana identitas pihak lain, meskipun mereka semua kuat di alam reinkarnasi, mereka hanyalah dua anjing. Jadi mereka menyerang lagi. Murong Yu mencibir, dua anjing tua, bertindak sebagai harimau, telah membunuh banyak nyawa, kan? Belum lagi, aku akan mengirimmu ke jalan hari ini. Sambil berbicara, Murong Yu menembak lagi. Itu meledak dengan satu pukulan. Boom. Dua kelompok kabut darah meledak dengan ganas di kehampaan. Semua orang hanya melihat bahwa dua reinkarnasi kuat yang ditekan oleh aura mereka dan membungkuk ke tanah benar-benar diledakkan oleh pukulan Murong Yu. Ya, tubuh mereka meledak dengan satu pukulan. Bahkan jiwa mereka tidak punya waktu untuk melarikan diri, dan mereka diledakkan oleh Murong Yu bersama dengan tubuh mereka. Yang kuat dalam reinkarnasi sudah mati. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitar tidak bisa menahan napas. Ini adalah orang yang kuat di alam reinkarnasi. Meskipun hanya alam reinkarnasi tingkat pertama, di Sui Yunsing, alam reinkarnasi tingkat pertama jelas merupakan master kecil. Bintang awan air begitu besar dan ada begitu banyak pembudidaya, tetapi berapa banyak yang kuat di alam reinkarnasi? Belum lagi berada di keluarga Zhang, bahkan di keluarga Lin, orang-orang kuat di alam reinkarnasi adalah pilar keberadaan. Beraninya kau membunuh mereka, kau mati. Keluarga Zhang kami pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Tuan muda keluarga Zhang masih membicarakannya. Idiot, semua orang di sekitar meremehkan. Jika pihak lain tidak lahir di keluarga Zhang, maka dia akan menjadi orang bodoh yang tidak mungkin bodoh. Keluarga Zhang tidak akan membiarkanku pergi. Aku menantikannya. Murong Yu melangkah ke arah tuan keluarga Zhang. Si Doglek sebelumnya sudah takut untuk buang air kecil. Melihat Murong Yu melangkah maju, dia berbalik dan pergi. Boom! Namun, tepat ketika dia berbalik, seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak berkeping-keping. Doglek seperti ini pasti telah melakukan semua hal buruk biasanya, dan karena Murong Yu bertemu dengannya, dia secara alami tidak punya alasan untuk membiarkannya begitu saja. Tangan besar itu terulur dan langsung meraih tuan keluarga Zhang. Tuan muda Zhang adalah Murong Yu yang modis dan mengancam. Murong Yu bahkan tidak peduli dengan orang ini yang benar-benar menyalahkan kata itu, pikiran ilahinya yang besar menusuk langsung ke jiwa tuan muda Zhang dan mulai membaca ingatannya. Setelah beberapa saat, wajah Murong Yu menjadi suram. Si King, penguasa desa Yinsui, adalah orang jahat yang telah melakukan banyak kejahatan. Tetapi tuan muda ini lebih baik dari Si King. Oleh karena itu, setelah membaca ingatan pihak lain, Murong Yu dengan kejam membunuh tuan keluarga Zhang.
Keluarga Zhang adalah raksasa nomor satu di daerah itu, dan yang terkuat di antara mereka, yaitu Zhang Zhen, ayah dari tuan muda keluarga Zhang, telah mencapai alam reinkarnasi tingkat kelima. Kekuatan ini cukup untuk mendominasi lingkungan itu. Dan keluarga Zhang juga merupakan sepupu dari keluarga Lin. Keluarga Lin adalah salah satu raksasa yang memberi tahu Sui Yunsing. Dari tuan muda keluarga Zhang, Mu Rongyu mengetahui bahwa kerabat mereka, keluarga Lin, adalah keluarga Lin yang dicari Mu Rongyu, yaitu keluarga Lin Ling. Dan Lin Ling kebetulan adalah sepupu Zhang. Mu Rongyu tidak membunuh orang yang salah. Faktanya, selain tuan muda Zhang, keluarga Zhang bukanlah orang baik. Bahkan keluarga Lin pun sama. Karena mereka bukan orang baik, Mu Rongyu tidak akan terbebani untuk membunuhnya. Jika seseorang dari keluarga Zhang atau keluarga Lin berani muncul di sini, maka dia akan datang dan membunuh satu persatu, dan membunuh satu persatu. Anggap saja membunuh orang-orang itu merugikan. Mari kita bermain dengan Yuan Jing ini. Mu Rongyu melemparkan Yuan Jing yang dia dapatkan dari tuan keluarga Zhang kepada Zhao Ziqing dan yang lainnya. Produk ini layak menjadi tuan muda keluarga Zhang, ada puluhan ribu Yuan Jing saja. Perlu dicatat bahwa tuan desa Yin Sui, kristal azurit dari alam reinkarnasi tingkat kedua, hanya ribuan.